kode itu dilanggar, itu ada putusannya. Tapi kalau tidak, dihentikan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, advokat itu adalah pejuang keadilan. Advokat itu luar biasa. Dia melakukan semua kesempatan, dia melakukan hak dan kewajiban sebagai perwakilan penegak hukum. Tidak pandang bulu, dia tidak bedakan siapapun. Yang dia hargai pada saat mencari keadilan datang terhadap advokat, kami terima dengan hati terbuka. Kami terima dengan kesungguhan, karena sumpah advokat tidak membedakan siapapun. Tetapi dalam kenyataan ternyata alur cerita seperti ini, ya sudahlah, ini suatu dinamika. Tapi bagaimanapun advokat itu adalah officio nuclei. Advokat itu pejuang keadilan. Jadi kami berharap dengan dakwaan yang tadi sudah kami dengar dari kejaksaan, kami sepakat untuk eksepsi itu dilakukan. Karena bagaimanapun suatu proses pidana, mata rantai penanganan suatu perkara pidana, muaranya masih ke pengadilan. Di pengadilan tentu hakim akan memutus dan hakim melihat dengan dakwaan yang ada. Itu satu, tadi sudah disampaikan oleh JPU. Dan kedua, fakta persidangan dan alat bukti. Nah, tugas kamilah nanti kalau seandainya eksepsi itu tidak dikabulkan. Semoga hakim ini terpikir memberikan suatu keadilan, memberikan sesuatu yang berbeda, bahwa advokat itu adalah bagian dari penegak hukum. Itu saja. Terima kasih. Oke. Apa yang mau ditanya? Bang, abang kan tadi punya imunitas, tapi kenapa kemudian Pak kasusnya abang itu kecewa dengan sistem hukum di negeri ini, karena ternyata kasus abang itu diterima dan terus sampai PDIP. Silakan, Bu Ida. Ini tim utama saya. Agak ke tengah, Bu Enda. Assalamualaikum, selamat siang. Di sini kita sudah melihat dan mendengar dakwaan itu. Menurut kita, dalam pendapat hukum saya, ini adalah kabur, tidak jelas. Dan kita sangat kecewa dengan penyelidikan bagaimana dia membangun konstruksi hukum sementara bisa advokat didakwa. Nah, karena kemarin Bang Rasman tersangkanya cukup lama, makanya kita harus melanjutkan dengan menyelesaikan di pengadilan agar jelas keputusannya. Nah, di eksepsi nanti kita akan urai semua peristiwa. Kita mendengar tadi bahwa Iklim Hakim mengakui bahwa dia adalah memberikan surat kuasa kepada Bang Rasman dan mencabut surat kuasa itu. Kenapa tidak diakuinya lagi bahwa dia pernah memberikan kuasa? Ini juga menjadi persoalan. Nah, di dalam pembacaan dakwaan kita tahu bahwa ini sangat kabur, indikasi ya, tidak profesional penyidiknya, ya mungkin ada keberpihakan penyidik yang sudah kita laporkan kepada propam yang sedang diproses. Dan ini juga kita ingin menguji di pengadilan ini seperti apa sebenarnya konstruksi hukum yang sebenarnya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada tertuang di MK. Kalau begini kan kita menegak keadilan, memberikan bantuan hukum sesuai yang diinginkan oleh klien. Dalam statement Bang Rasman selalu bismillah, moga-moga keadilan ditegakkan, tidak ada menuding, tidak ada kata-kata yang menjas. Nah, mungkin hal ini kita sayangkan jadinya peristiwa seperti ini. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir untuk seorang advokat yang diadili dengan hal yang tidak jelas, hal yang kabur. Dugaannya, dakwaannya tuh kabur sangat kabur sekali gitu. Dan mudah-mudahan eksepsi ini peristiwa hukum ini dibatalkan demi hukum dengan melalui eksepsi. Mungkin itu yang bisa kami tuangkan. Ini sudah jelas bahwa kapasitas Bang Rasman adalah sebagai seorang advokat. Terima kasih. Mudah-mudahan ketegasan dan ini yang dari hakim membuat peristiwa ini menjadi terang benderang. Baik, ada pertanyaan? Ya, Bang. Silakan, apa yang mau ditanya? Udah, Bang. Begini, jadi penjelasan hukum saya adalah saya begini ya. Gimana? Lawyer ada imunitas.
ada kode etik. Sepanjang dia tidak melanggar kode etik, maka dia tidak bisa diproses oleh hukum di atasnya. Begitu juga dengan wartawan, punya kode etik jurnalistik. Ada imunitasnya. Kalau dia produk jurnalistik, tidak bisa. Ini demi kita semua loh teman-teman. Jadi kami, para tim hukum ini, ingin menyampaikan bahwa dari dakwaan yang dibacakan tadi teman-teman, kalian dengar semua. Pertama, sidang ini harus terbuka. Tidak apa-apa, berhukum, ya kan dokter? Dan memang harus terbuka. Kenapa? Karena selama ini yang dibangun image oleh si pengacara itu, seolah-olah dia orang paling bermoral, paling baik, paling kaya. Nah, nanti di sini akan kita buka apa yang sebenarnya terjadi antara percakapan saya dengan Iklim Hakim dan dia dengan Iklim Hakim. Ini poin penting. Poin penting yang kedua, dari 36 halaman, lebih dari setengah itu adalah percakapan wawancara antara saya dengan media. Dan di situ kalian dengar dengan terang benderang bahwa Iklim Hakim mengaku saya adalah pengacaranya. Tapi bisa-bisanya di BAP dan konfrontir, dia mengatakan saya tidak pernah memberikan kuasa dan saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani. Emang dia bodoh apa? Jadi setelah selesai urusan ini, penyidik itu pasti akan kita ambil sikap hukum. Kalian bisa dengar sendiri kan dibacakan. Tadi saya bingung, anak saya aja yang bukan fakultas hukum dia bingung. Di dalam dakwaan, Iklimah mengatakan saya telah menunjuk Bang Razman pengacara saya. Itu poin 2-nya. Poin 3-nya, dia mengatakan Iklim Hakim, kalau tidak cukup bukti, saya tidak ada di titik ini. Artinya kalau dia tidak punya bukti, dia tidak akan preskon bersama saya. Bukti itu ada semua. Nah, tiba-tiba dibilang bahwa dia tidak mengatakan dilecehkan. Pertanyaannya, kalau dia mengatakan tidak dilecehkan oleh si HPH, si Hotman, bahasa dia ke saya dilecehkan. Kalau bahasa saya sebagai orang hukum diduga. Kan begitu ya? Kalau Iklim Hakim mengatakan kepada saya tidak dia dilecehkan, terus buat apa dia menandatangani kuasa ke saya? Buat apa kami preskon? Yang judul preskon itu adalah dugaan pelecehan oleh Hotman Paris Hutapea terhadap Iklim Hakim, dan menyerahkan bukti-bukti dan diposting di Instagram dia. Terang kan? Kalau begitu berarti dia tahu judulnya. Dia kan bukan orang bodoh. Judulnya ada dan dia ikut. Dia terus preskon. Kemudian apa lagi? Dia mengatakan bahwa dilecehkan. Dia kirim chat WA ke saya yang katanya dari Hotman. Nah, belakangan Hotman bilang mereka pacaran, tapi sebelumnya Hotman bilang dia bukan siapa-siapa. Ada rekamannya semua. Ada rekamannya semua, ya Pak ya? Ada semua rekamannya. Hotman itu mengatakan di awal, itu anak mangga besar, itu janda beranak satu, ingin pansos, dia bukan aspri gua. Belakangan bilang aspri dia. Nah, orangnya ini berdua yang harus diproses secara hukum. Karena itu, ini bukan main-mainan. Jadi saya ini sekarang menjadi sangat heran. Ketika ada orang perempuan nangis, ngadu, bahkan ikut istri saya, kita bantui. Lah bilang sekarang dengan sombongnya mengatakan bahwa dia tidak pernah menyampaikan surat kuasa kepada saya yang isinya dugaan pelecehan. Loh, kalau begitu yang ditandatangani ke saya apa? Ketika ditanya oleh penyidik waktu kami konfrontir, kalau saudara Iklimah mengatakan tidak memberikan kuasa terkait dengan pelecehan seksual, lalu apa yang ditandatangani itu? Dia bilang, saya nggak bawa, saya nggak punya berkasnya. Lah, kok berkas saya ada, berkas itu tidak ada. Terus apalagi yang lucu? Dia bilang, dia tidak tangan kuasa, tapi dia mencabut kuasa. Nah, bagaimana ceritanya? Ada bayi, tidak ada bapaknya. Jadi ini aneh. Nah, karena itu, untuk closing statement, meramu ini semua, ini sangat menarik, saudara. Biar kalian dengar. Kan dia bilang saya KTP lah, ini itulah. Nanti baru kalian dengar macam mana mengerikan dan menjijikkannya chattingan-chattingan itu. Dan saya pasti akan buktikan itu. Bagaimana dia
di Kementerian PPA bercerita, biar ibu itu nanti yang akan bersaksi di sini. Saya katakan, Iklim Hakim, mungkin kau dalam 2 tahun ini bergembira dan menjadi orang yang berbahagia dari orang yang menolong kau sehingga kau merendah-rendahkan saya. Tapi kali ini kau nggak akan bisa lolos karena kau pasti akan malu karena sikapmu sendiri. Begitu juga dengan penyidik. Jadi saya sangat senang kalau majelis hakim begitu tegas, itulah mau saya. Apalagi ibu itu perempuan, makin senang saya. Makin ketat, salah dikit langsung ditegur. Saya nengok ke belakang kena marah saya. Saya tengok padahal saya ada vertigo dikit, saya bilang, oh iya. Tapi beliau fair. Lebih dahsyat lagi, nggak perlu, jemput bawa sini. Takut saya nanti keluar, Iklim Hakim. Baru seru. Jadi, tolong kalian datangi dia kok cabut gitu. Loh, Anda berani mengatakan ini, mengatakan itu, ya sudah. Kau yang menabur angin Iklim Hakim, kau yang mulai badai. Kau yang diduga berkompromi dengan Hotman hari ini, kalian akan menanggung risikonya. Saya sudah katakan, semua ada masanya untuk kita membuka. Begitu. Jadi ini saja dari kami. Mungkin ada data yang perlu mau disampaikan siapa? Si Oma Rahmat ada? Ya, Bang. Silakan. Ada tak? Tunggu dulu. Ada tambah. Silakan. Kalian mau bebas nggak ya? Pertama, Lanjut, Bang. saya mohon informasi nih kepada teman-teman media. Terima kasih tadi sudah datang dari pagi. Ya kan, saya mohon teman-teman semuanya untuk dikawal terus kasus ini. Ya. Kemudian tadi hakim kan memerintahkan untuk mematikan kamera, artinya tidak boleh live. Pertama, saya mau sampaikan bahwa setelah sidang ini berakhir dan nanti habis makan siang, kami akan mengajukan untuk sidang ini dapat disiarkan secara live. Begitu dengan perkara-perkara viral yang lainnya. Misalnya saya berikan contoh kasus Teddy Minahasa, kasus Ferdi Sambo, kasus Mirna Sianida, ini kan live semuanya. Kasus Haris Ajar dan Fatia, ini live semuanya. Saya pikir Kasus Novi. Yang bukan Haris Azhar. Novi gimana? Ayam pengacara. Harvey Muiz. kami yakin bahwa ini akan dikabulkan untuk bisa live dan mohon teman-teman media nanti untuk bisa meliput. Dan Betul, Bang. kemudian ada satu poin juga tadi yang belum disampaikan oleh tim hukum terkait dengan eksepsi. Ada juga tadi pada halaman 18 itu jaksa menyatakan bahwa lokus kejadiannya ada di Jakarta Selatan. Artinya kewenangan pengadilan seharusnya yang mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti kami akan mainkan ini di dalam eksepsi. Gitu aja teman-teman. Siap, Bang. Terima kasih. Kecewa kepada penyidik Baris Krim. Bang, sini, Bang. Kepada jaksa Ke tengah, Bang. kepada hakim tidak. Kita akan lihat. Tapi ingat, penyidik itu juga sudah kita surati, kita kirimi datanya semua. Karena ini dipaksakan. Dan kalian dengar sendiri. Jadi yang kedua, kami sudah data juga dengan tim dan Rahmat. Begini, saya disebut pasal 27 ayat 3, Junto 45 ayat 3, Junto 310, 311. Kemudian pasal 55 ayat 1 ke 1. Kalian sama-sama. Iklim Hakim juga sama. Jadi nggak tahu kami siapa sebenarnya otaknya ini. Masa saya bersama-sama dengan Iklim Hakim, saya dibilang bersama-sama, Iklim Hakim dibilang bersama saya. Jadi seolah-olah saya klien, saya juga lawyer, dia klien, dia juga lawyer. Ini baru gawat. Kemudian lokusnya beda, dia kata Rahmat, kurang jeli. Tapi tidak apa-apa, biar saja nanti di proses berikutnya. Oke. Bang, terkait dakwaannya kan sama kronologi perkara itu Sama. sidangnya terpisah. Yang tidak bersama kami dengan Iklim Hakim, Iya, maka kami sama. diminta Baca dakwaan saja, bacaan dakwaan saja. Artinya sidang Oh iya, kami akan minta bersama-sama ya. Kita harus minta bersama-sama. Karena ini menyangkut pengakuan dan kebenaran. Ya, oke. Bisa Bang, jangan dipisah sidangnya, terus saya bersama, jangan dipisah, diskusi supaya terungkap. Ya. Karena kan selama ini kalau sidang, kalau yang asusila itu tertutup. Ini kan bukan asusila. Ya makanya itu kan. Kalau menurut ketua tim kami dan tim saya yang lain, yang pakar-pakar ini, yang Arya dan teman-teman, ya kita tentu ingin dikabulkan. Tetapi kalau misalnya tidak, ya kita lanjut. Ya. Artinya di dua kondisi itu kita siap. Jadi kalau cepat-cepat kali Bang Rasman. Jadi kan pihak itu kan anggarannya kan nggak turun. Ini tidak agak panjang dikit tuh Bang Rasman. Iya.
Ya. Tapi Bang yakin saya pada saat persidangan Mas. Oh, itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu. Dialog dan perdebatan saya dengan Hormuz. Kalian akan bisa ukur, ya. Dia yang cum laude atau saya yang cum laude. Kita lihat. Saya pingin, ya, pingin kalian lihat pertanyaan hakim, jaksa dan tim saya dan juga saya. Dan saya sudah tahu kadar dia. Dia cuma cerita di luar. Nanti ketika berdebat dengan kau, ada usah kau bawa ajudan kau. Ya, saya ini organisasi bidang hukum di ormas besar di negara ini. Ya, hati-hati. Nggak usah kau bawa anggur jago sama kita. Kita udah siap semuanya. Udah? Oke, cukup ya.